Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo, ketemu lagi dengan Pega. Dalam video kali ini Pega akan ngebahas tentang bangun row. Sebelum masuk ke video pembelajaran, Pega minta tolong untuk kalian semua, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan terima kasih untuk semuanya yang udah like atau subscribe video Sebelum masuk ke materi pembelajaran, Pega akan menjelaskan kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama, yaitu adalah 3.1. Di sini ada kompetensi dasarnya. Terus yaitu mendeskripsikan jarak dalam ruang, yaitu jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Tujuan pembelajarannya yaitu adalah sebelah sini. Tujuannya adalah kalian dapat menentukan jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Ini adalah peta konsep dimensi 3. Sebelum kita masuk ke namanya jarak titik ke titik, titik ke bidang, titik ke garis, kita akan menjelaskan tentang kedudukannya dulu. Kedudukan titik, kedudukan garis, dan kedudukan bidang. Sebelum kita masuk ke kedudukan titik, kedudukan garis, kedudukan bidang, mereka akan menjelaskan dulu tentang titik. Titik adalah sesuatu yang memiliki kedudukan tetapi tidak memiliki ukuran. Dia tidak memiliki ukuran. Terus di sini ada garis. Garis adalah merupakan himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu titik. Berarti terdapat ada 2 titik atau 3 titik dalam satu garis lurus. Yang ketiga adalah bidang. Bidang adalah merupakan himpunan dari garis-garis yang anggotanya juga terdiri lebih dari satu buah garis. Berarti ada 2 garis, 3 garis, atau 4 garis. Paham? Lanjut. Yang pertama adalah kedudukan titik. Titik terhadap garis yang A. Titik terhadap garis yaitu ada 2 lagi. Titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Yang terletak pada garis itu kayak gini. Ini ada garis nih, seret. Terus ini ada titik nih. Misalnya ini garis AB. Terus ini ada titik C. Terletak pada garis. Dan ini juga terletak pada garis apabila ini ada garis K. Di sini ada titik A. Apabila diperpanjang, maka titik A-nya itu terletak pada garis K. Lanjut. Yang kedua. Titik 2 ya. Titik terletak di luar garis. Yang di luar garis, ini ada garis AB. Nah, titik C-nya di sini nih. Atau kalau di luar garis, ini ada garis K. Nah, titik A-nya di sini. Kalau diperpanjang dia juga enggak. Paham? Lanjut. Nah, sekarang yang kedua, yang B. Titik terhadap bidang. Titik terhadap bidang. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Nih, berarti ada bidang ya. Bidang alfa namanya. Terus ada titik P. Nah, titik P itu terletak pada bidang. Terus yang kedua, titik terletak di luar bidang. Titik terletak di luar bidang. Ada bidang alfa. Nah, titik P-nya itu di atas bidang alfanya. Paham? Nah, sekarang adalah kedudukan garis. Yaitu yang A adalah kedudukan garis terhadap garis. Tadi adalah titik terhadap garis, titik terhadap bidang kan. Sekarang adalah garis terhadap garis. 2 garis dikatakan berhimpit apabila garis G sama garis L dia menyatu. Kalau berhimpit itu menyatu. Berarti kalau menyatu itu berarti gini. Jadi sisanya garis G dan garis L. Lanjut. 2 garis dikatakan sejajar apabila ini garis G
sejajar dengan garis L. Nah, dua garis dikatakan tegak lurus apabila ini garis G tegak lurus terhadap garis L. Sorry. Terhadap garis L. Nah, kalau tegak lurus berarti dia membentuk 90 derajat sudutnya ya. Oke, lanjut. Yang kelima, yang keempat. Dua garis dikatakan berpotongan apabila, oke, pegang pakai bidang ya, biar enak ya. Ini ada garis G. Ini ada garis L. Kalau berpotongan berarti ada titik potong ya. Ini namanya kita anggap P. P itu adalah titik. Ini titik P adalah titik potong. Oke, lanjut. Yang kelima, dua garis dikatakan bersilangan apabila ini ada garis G nih. Nah, ini ada garis L. Oke, dilihat. Oke, ini maksudnya gimana nih kok dia bersilang? Jadi bersilang itu seolah-olah kayak dia memotong, tapi dia tidak memotong. Aslinya kayak gini nih. Tuh. Paham saya? Nah, lanjut. Nah, sekarang kedudukan garis yang B, garis terhadap bidang. Tadi kan garis terhadap garis itu ada 5. Nah, sekarang garis terhadap bidang ada 3 ya. Yang pertama berimpit. Ini ada sebuah bidang. Ini ada garis. Nah, garisnya itu di sini nih. Ini garis gini. Berarti garis G terhadap bidang alfa. Berarti garis G itu posisi di dalam alfa. Garis G itu terhadap bidang alfa. Berarti posisi garis G itu di bidang alfa tersebut. Paham? Nah, sekarang sejajar. Nah, sejajar berarti garis alfa, garis bidang alfa terhadap garis G sejajar. Nah, berarti gini nih. Berarti ibaratnya garis bidang alfa di garis G. Sejajar ya, hitungannya gini kan. Sekarang lanjut bersilang atau menembus. Nah, kalau bersilang menembus, ini ada bidang alfa, ini ada garis G gini. Seret. Ini garis G ke arah sini ya. Nah, di sini ada titik D menembus di bidang alfa di sini nih, titik P misalkan. Nah, ini adalah titik tembusnya dan ini lanjutannya. Oke, paham sampai sini? Terakhir, itu adalah ketiga, kedudukan bidang. Kedudukan bidang adalah bidang terhadap bidang. Cuma ada satu ya, bidang terhadap bidang. Oke. Dua buah bidang dikatakan berimpit apabila ini ada bidang alfa. Terus ada bidang gamma. Nah, berarti bidang alfa sama bidang gamma itu menyatu. Berarti gini nih. Ada bidang beta ya. Berarti dia saling berimpit. Nah, ini dua buah bidang dikatakan sejajar apabila ini ada bidang alfa, ini ada bidang gamma juga nih. Nah, sekarang ada bidang beta juga ya. Bidang alfa, bidang beta. Jadi ibaratnya ini sejajar dengan ini, terus ini sejajar dengan ibaratnya di atas, melayang dia jatuhnya ya. Nah, yang terakhir, dua buah bidang dikatakan berpotongan apabila ini ada bidang alfa, ini ada bidang beta. Bidang betanya gini nih. Oke, pegang ambil sini.
Oke, perhatian bentar. Nih, perhatian bentar. Nah, dikatakan berpotongan ini ada bidang alfa. Terus ada bidang beta. Bidang betanya dia memotong bidang alfa, seret. Nanti tembusnya di sebelah sini. Nah, nanti di sini ada namanya titik apa? Garis perpotongan ya, bukan titik ya, tapi garis perpotongan. Garis perpotongan itu adalah garis alfa dan beta. Bidang alfa, bidang beta memotong di sini, dan ini titik tembusnya, dan ini keluarannya, hasil keluarannya. Oke, sini Bang. Oke ya, nah sekian dari Pega tentang video pembelajaran tentang kedudukan titik, kedudukan garis, dan kedudukan bidang. Nah, di video selanjutnya Pega akan ngebahas contoh soal terhadap kedudukan titik, bidang, dan garis. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Pega supaya Pega bisa lebih berkembang lagi, lebih kreatif lagi, lebih banyak membuat video-video yang terbaru lagi. Oke, nah sekian dari Pega. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.